live-nya gue terputus. Oke. Hari Jumat tanggal 2 Mei. Gue mohon Jumat tanggal 2 Mei. 3 hari lagi, woi, 3 hari lagi Jumat tanggal 2 Mei, woi. Satu lagi berkuat, woi, Jumat tanggal 2 Mei, woi, 3 hari lagi. Ingat, kita juga mau tahu. Oke. Breaking news guys. Nah guys, katanya Nikita Mirzani ya beberapa hari lagi tanggal 2 Mei mau keluar. Pasti banyak yang ketar-ketir, apalagi itu para Markus ya. Dan juga itu yang muka kotak itu. Dia ketakutan tuh ya. Lihat aja dia sampai menggebu-gebu gini ketakutannya ya. Nggak ngaku, tempo hari bilangnya apa lu, katanya nggak bakal keluar. Dia Nikita Mirzani nggak bakal keluar. Lihat tonton guys, tonton ya. Bukannya apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh, atau yang abal-abal, yang tidak boleh diedarkan. Iya, aku setuju. Ya kan? Iya. Karena itu bisa merugikan semua. Iya, Nah, aku itu setuju. satu. Nah, jadi gimana kalau misalnya ini kayak Nikita kemarin, kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, Maya, aku pengennya baik-baik. Aku bingung, aku pengennya baik-baik, ya gimana ya, aku pengennya selesai lah, Mail. Iya, jadi gini Dok, kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up, Ya. sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya Dok, kita fair-fairan aja ya Dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh, Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu, Mail. Oh, iya santai. Main juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah kan kayak manusia kan, kalau misalnya mau ditutup mulutnya ya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, Gini, udah. jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja Dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus Dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena Dok, ini semua kena, jadi Iya. Ya udah, ya boleh, Mail, gimana ininya? Mail aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Ya. Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa, Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya Dokter Oki lagi, Dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side Dokter Reza, Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut Pasti itu bakal mahal seru Dok, ya. gitu. Nikita Mirzani keluar pasti bakal seru Maksudnya ya. aku pengen baikan, kan aku udah dulu nggak pernah berantem sama Mail. Sumpah, aku sama siapa nggak pernah Banyak berantem, yang ketakutan, nggak pernah singa ribut. betina Iya. keluar. Kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu menau apa-apa gitu, Mail. Jadi Iya, santai. Nikah sama Iya, John, jadi nggak ada nominal yang tadi bakal aku ngalahin sebutin ya. itu sih sebenarnya, kalau misalnya soal mulut dia Siapapun. mahal, Dia agak juaranya. doer kan. Jadi Kali ini kita akan bahas kenapa laporan Mail tentang percakapan yang beredar di medsos itu penting dan relevan secara hukum. Yuk kita telaah Maka bareng-bareng. dari itu cocok Pertama, itu kita dijaga lihat dulu ya. frasa laporan yang dibuat oleh Salsa Bang Bella Fahmi, apalagi pengacaranya tuh. Mail.
korban yaitu Mail Adalah mengetahui Fitri adanya Nepo rekaman suara Peru, percakapan tanpa sepengetahuan korban yaitu Mail Sela antara Gula dirinya dengan Sofia, Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mupit. Rekaman itu Panda disebarluaskan Cina, oleh sebuah akun TikTok. Nah, kemudian juga itu si dilakukan tanpa seizin muka Mail abu-abu sehingga Mail tuh, merasa dirugikan. Silpar. Pasal yang dipakai dalam laporan itu adalah pasal 31 junto pasal 47 dan atau pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun Duitnya masih ada 2024 ya? tentang perubahan kedua Siram Undang-Undang lagi dong ITE. kolelanya. Kalau kita teliti ya guys, yang dilaporkan di sini kan bukanlah Reza Gladys ataupun suaminya secara langsung. Yang Kalau dilaporkan duit masih adalah banyak, peristiwa siram lagi rekaman yang kolelanya tuh beredar pasti si tanpa Markus izinnya tuh. Mail. Artinya Si bisa saja ada Fitri Nepo dugaan Peru. pihak ketiga yang menyebarkannya, Dia bukan hanya Markusnya Reza kan. ataupun suaminya. Pasal 31 itu tentang penyadapan atau intersepsi, sedangkan pasal 32 Kalau memang itu itu soal rumah dia, larangan si mengakses Fitri atau mengubah Sahuter informasi itu ya, elektronik milik orang dia itu lain hasilnya secara dari tidak Markus sah. ngemarkusin Untuk orang memperjelas, itu. penyadapan menurut Wikipedia adalah perekaman pembicaraan tanpa sepengetahuan pihak yang dibicarakan. Kemudian informasi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Jangan mencakup percaya suara, sama teks, si Kim dan Hot semua juga bentuk tuh. data elektronik yang mengandung makna dan nilai. Rekaman ini secara logika Dia awalnya ular kan hanya berkepala mungkin dua. ada di tangan Dari polisi ya, zaman almarhum karena sudah jadi Vanessa alat bukti di kasus pemerasan, meninggal tuh atau di ular tangan Reza berkepala Gladys dua. dan suaminya Tuh jika ama mereka lah ama yang Emma Waroka merekam. tadinya Tapi baik rekaman kan, itu tiba-tiba bocor di media sosial setelah Mail dan Nikita akhirnya Mirzani berantem. ditetapkan sebagai tersangka. Karena dia ular Inilah berkepala yang dua. jadi pertanyaan besar ya, siapa yang membocorkan alat bukti ini? Karena ada dugaan bahwa rekaman bocor dari pihak yang tidak berwenang ataupun pihak ketiga ya, maka menurut saya wajar Mail melaporkan dengan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Ada dugaan penyadapan atau distribusi ilegal atas informasi elektronik miliknya. Kalau ternyata yang menyebar adalah kepolisian, ini jelas lah ya masalah Tunggu etik tanggal dan pidana. mainnya. Kan polisi Cocok wajib menjaga kerahasiaan alat suka bukti. gerombolan Sedangkan kalau Reza atau sirkus. suaminya yang menyebar, maka mereka bisa kena jerat pidana guys. Karena menyebarkan percakapan pribadi yang mengandung informasi elektronik tanpa hak. Dan ini memperkuat lah ya laporan Mail soal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian pasti kalian bertanya, kenapa ya kok bisa Reza dan suaminya dipidana? Kan mereka yang rekam, Mana itu kan artinya milik pembahasannya? mereka. Jadi gini guys, Merekam hak video atas percakapan orang. itu menurut hemat saya Emangnya bukan hanya nggak ada milik Reza dan hukumnya? suaminya, Ada tapi juga dong, milik Mail sebagai dilaporin. lawan bicara. Kan di situ ada pembicaraan dua arah ya. Dalam hukum, isi percakapan adalah hak bersama dari semua pihak yang berbicara. Jadi kesimpulannya guys, menurut hemat saya laporan Mail ini masuk akal dan relevan secara hukum. Apapun hasil Lu penyelidikannya menduit, nanti, akhirnya jangan lu lupa ya kita harus lihat bagaimana bukti-buktinya nanti berkembang di penyidikan. Nah, kalau kalian mau saya lanjut bahas soal kemungkinan alat bukti gugur, tulislah di kolom komentar ya. Oke, live-nya gue terputus. Oke, hari Jumat tanggal 2 Mei. Gue mohon, Jumat tanggal 2 Mei. 3 hari lagi, woi, 3 hari lagi Jumat tanggal 2 Mei, woi. Satu lagi berkuat, woi, Jumat tanggal 2 Mei, woi, 3 hari lagi. Ingat, 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 kita juga mau tahu. Kemarin waktu gua buat video tentang Dr. Oki itu lebih parah daripada Nikita Mirzani mulutnya gara-gara segitiga bermuda. Bala-balanya itu pada bilang, oh Zanzabella udah mulai cari aman ini. Takut dia sebentar lagi soalnya Nikita Mirzani bebas. Dengar ya. Gue ini bukan lawan hukumnya Nikita Mirzani. Jadi kalau Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah dan bebas, maka yang ketar-ketir itu bukan gue. Yang ketar-ketir itu adalah orang yang bisa dilaporkan balik oleh Nikita Mirzani. Dengar ya. Lalu urusan berkasnya itu belum P21 atau ada isu berkas-berkas dari Nikita Mirzani ini ditolak oleh kejaksaan. Dikarenakan apa gue nggak tahu. Dan kalau memang benar itu bukan berarti Nikita Mirzani itu dibebaskan, ya. Selama masih ada jagoannya mau penyidikan, keluar Nikita tanggal Mirzani 2. itu tidak bisa dibebaskan daripada tersangka kecuali penyidikan dihentikan, maka dia bisa bebas dan tidak menjadi tersangka lagi. Begitu. Justru di sini yang paling penting adalah ketika persidangan dilakukan, lalu Nikita Mirzani itu membongkar seluruh bukti, di sanalah poin yang paling seru. Poin yang bisa membuktikan siapa sebenarnya orang-orang ini, begitu. Kalau gue netral, ya, gue tidak membela ketika memang ada mafia skincare. Paham? Oke, sampai situ dulu, nanti kita lanjut lagi. Lu bilang netral. Kemarin ngomong apa lu waktu ini kita menjadi pertama-tama masuk itu penjerong Zanzabella, lu amnesia ya? Hah? Makanya kalau punya cocot itu Zanzabella, lu jangan suka
ngomong seenak jidat lu asal keluar ya. Mentang-mentang Nikita Mirjani di dalam lu ngomong ke sana kemari. Nah, sekarang lu klarifikasi ke sana sini. Bilangnya apa namanya bukannya takut. Lu takut lu, keder lu. Nikita Mirjani di dalam aja lu beraninya lu. Gue gedek banget bener nih lihat wajah ini satu nih udah muka kotak. Jaja Bella, gue sebut namanya ya, Jaja Bella ya, LC Jaja Bella ya. Lu itu bisanya keluar-keluar aja ya, lihat aja di rekamannya kan semuanya clear, nggak ada pemerasan. Itu adalah buat nyumpel mulut, wajar aja lah namanya artis disumpel buat tutup mulut, wajar ya. Itu bukan pemerasan, tidak ada pemerasan dan tidak ada pengancaman. Zalzabela, lu kelihatannya pinter tapi bodoh bener sih. Makanya dari itu jangan suka keluar-keluar Zalzabela ya. Lu rasain lu Nikita Mirjani mau keluar lu tanggal 2 Mei, ditunggu lu sama Nikita Mirjani duel ya.